Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi Bapak, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bisa menjalankan aktivitas dengan lancar. Oke, kali ini kita akan mempelajari matematika peminatan di kelas 10. Siswa dan siswi Bapak masih ingat tentang 2 kali 2 kali 2 itu sama dengan 2 berpangkat 3. Dan ini disebut juga sebagai bilangan berpangkat. Dalam matematika dikenal juga sebagai eksponensial. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang fungsi eksponensial. Apa itu fungsi eksponensial? Penasaran apa itu fungsi eksponensial? Ayo perhatikan slide berikut ini. Baiklah siswa dan siswi Bapak, kali ini kita akan mempelajari pelajaran matematika peminatan di kelas 10 di semester 1 ini. Back to school. Baiklah, pada kali ini kita akan mempelajari tentang fungsi persamaan dan pertidaksamaan eksponensial. Nah, sebelum kita masuk ke persamaan dan pertidaksamaan eksponensial, kita ingat kembali tentang eksponensial. Eksponensial ini adalah bilangan berpangkat. Secara bentuk umum, bilangan eksponensial ini dilambangkan dengan A berpangkat N. Berarti A kita kalikan dengan A, dikalikan dengan A, dikalikan dengan A sebanyak N. Di mana A berpangkat N ini disebut juga sebagai bilangan berpangkat. A ini disebut sebagai bilangan pokok, dan N ini disebut sebagai pangkatnya. Nah, bilangan berpangkat ini berdasarkan bentuk pangkatnya bisa kita bagi dalam beberapa bentuk. Yang pertama adalah pangkat positif. Apa itu pangkat positif? Ketika pangkatnya bernilai positif. Contohnya A berpangkat N, di mana N-nya ini adalah bilangan bulat, ya, bilangan bulat positif. Lalu berikutnya pangkat bulat. Apa itu pangkat bulat? Ketika sebuah pangkat, bilangan berpangkat, dia memiliki pangkatnya itu 0, sehingga hasilnya sama dengan 1. Jadi, untuk kedepannya, apabila bertemu sebuah bilangan pokok yang memiliki pangkat 0, maka hasilnya sama dengan 1. Berikutnya adalah pangkat pecahan. Pangkat pecahan ini berarti pangkatnya berbentuk pecahan. Ada beberapa bentuk yang akan kita temui. Yang pertama adalah A berpangkat setengah. A berpangkat setengah ini sama juga dengan akar A. Jadi kalau nanti ketemu dalam bentuk soal dalam bentuk akar saja seperti ini, maka itu sama juga dengan pangkat setengah, ya. Bentuk lainnya adalah A berpangkat 1/n. Nah, ini sama juga dengan akar pangkat N dari A, ya. Bentuk ini sama juga dengan akar pangkat N dari A, ya, akar pangkat N dari A. Bentuk berikutnya adalah A berpangkat M/n. A berpangkat M/n. Nah, ini kalau dalam bentuk akar sama dengan akar pangkat N dari A berpangkat M, ya, akar pangkat N dari A berpangkat M. Nah, bentuk yang keempat adalah pangkat bulat negatif. Pangkat bulat negatif. Pangkat bulat negatif ini berbentuk A berpangkat negatif N. Nah, kalau ini yang positif, yang ini negatifnya. Nah, A berpangkat negatif N ini kalau kita mau menjadikan positif cukup dijadikan menjadi 1/A berpangkat N. Nah, sekarang kita masuk ke sifat-sifat pangkat bilangan. Nah, di sini ada syarat yang harus dipahami. Jika A, B adalah elemen bilangan real, lalu P, Q elemen bilangan bulat, maka akan berlaku beberapa sifat. Yang pertama, apabila A berpangkat P dikali A berpangkat Q, ini hanya berlaku apabila bilangan pokoknya sama. Berarti di sini bilangan pokoknya sama-sama A, maka apabila dia dikalikan, pangkatnya kita jumlahkan. Jadi bentuknya adalah A berpangkat P ditambah Q. Nah, contohnya adalah 2 berpangkat 5 dikali 2 berpangkat 3 itu sama dengan 2 berpangkat 5 ditambah 3, karena bilangan pokoknya di sini sama-sama dengan 2, hasilnya adalah 2 berpangkat 8. Nah, yang bentuk kedua adalah A berpangkat P dibagi A berpangkat Q. Nah, kalau sebilangan pokoknya sama, ketika dia dilakukan operasi perkalian, maka pangkat kita jumlahkan. Tapi ketika dia merupakan pembagian seperti ini, maka pangkat kita kurangkan. Contohnya
adalah 3 berpangkat 5 dibagi 3 berpangkat 4 itu hasilnya sama dengan 3 berpangkat 5 dikurang 4 ya. Pangkatnya kita kurangkan, hasilnya adalah 3 berpangkat 1 atau kita tulis 3 saja. Jadi pangkat satunya kita hilangkan. Bentuk lain yang mungkin kita temui nantinya adalah A berpangkat P per A berpangkat Q. Nah, bentuk ini sama ya, pengerjaannya seperti ini. Bentuk yang ini pengerjaannya sama dengan bentuk ini. Tapi di sini ada satu syarat yang harus dipenuhi, yaitu penyebutnya ya, penyebutnya ini atau A-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Karena apabila sebuah bilangan pecahan penyebutnya ini sama dengan 0, maka hasilnya tidak terdefinisi. Contohnya adalah 4 berpangkat 3 per 4 berpangkat 6. Itu sama dengan 4 pangkatnya 3 dikurang 6. Hasilnya adalah 4 berpangkat negatif 3. Nah, ini kan hasilnya berupa pangkat negatif ya. Nah, ingat pangkat negatif tadi, A berpangkat negatif P diubah ke dalam bentuk pangkat positif sehingga menjadi 1 per A berpangkat P untuk A-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, di sini 4 pangkat negatif 3 ini kalau kita ubah ke dalam bentuk pangkat positif, hasilnya adalah 1 per 4 berpangkat 3. Nah, itu merupakan tiga sifat yang pertama. Sifat berikutnya, A berpangkat P dipangkatkan Q. Nah, A berpangkat P lalu kita pangkatkan lagi dengan Q. Berarti kalau seperti ini ada tanda kurung seperti ini, bilangan berpangkat lalu dipangkatkan lagi, maka pangkatnya kita kalikan. Berarti ini menjadi A berpangkat P dikali Q. Contohnya adalah 3 berpangkat 5 dipangkatkan 3. Itu hasilnya sama dengan 3 berpangkat 5 kali 3. Hasilnya sama dengan 3 berpangkat 15. Nah, berikutnya apabila ada A dikali B seperti ini, lalu dalam kurung dipangkatkan P, maka P-nya ini kita kalikan ke setiap bilangan pokok yang ada dalam tanda kurung. Nah, jadi menjadi A berpangkat P dikali B berpangkat P. Contohnya adalah 2X berpangkat 3 ya. Contohnya adalah 2X berpangkat 3. Hasilnya sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 ya. Berikutnya lagi adalah A per B berpangkat P. Nah, sama seperti yang di atas ya. Maka P ini milik pembilang dan milik penyebut. Jadi diuraikan dalam bentuk A berpangkat P per B berpangkat P. Syaratnya apa? Kembali, B tidak boleh sama dengan 0. Kenapa B tidak boleh sama dengan 0? Karena B sebagai penyebut ya. Contohnya adalah 2 per 3 berpangkat 4, berarti sama dengan 2 berpangkat 4 per 3 berpangkat 4 ya. Oke, siswa dan siswi Bapak, sampai di sini dulu kita belajar tentang bilangan berpangkat atau eksponensial. Nah, untuk video berikutnya kita akan belajar tentang fungsi eksponensial. Jadi, pastikan tetap lihat di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.